Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai penerapan PSBB tahap 3 di Bogor, kita sudah terhubung dengan rekan Eril Raka dan juru kamera David Sibarani langsung dari Bogor, Jawa Barat. Ya Eril, dari pantauan Anda di sana bagaimana penerapan PSBB tahap 3? Ya, Julita dan juga pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Bubulak yang merupakan salah satu lokasi di Kota Bogor yang menjadi perbatasan dari beberapa kawasan menuju ke Kota Bogor. Sehingga dalam penerapan PSBB ini akan difokuskan untuk melihat bagaimana pergerakan keluar masuk orang perorangan ke Kota Bogor. Dan Anda bisa lihat di belakang saya maupun juga di layar bahwa masih terdapat checkpoint dan juga petugas kepolisian untuk memantau atau melihat siapa saja yang melanggar bagi masyarakat Kota Bogor. Dan hal tersebut ini berarti atau menandakan bahwa memang PSBB tahap ketiga akan terus dilakukan sampai di tanggal 26 Mei 2020, di mana memang masa PSBB tahap kedua itu seharusnya selesai pada hari ini, tanggal 12 Mei 2020. Dan sejauh pantauan kami di lapangan, di kawasan ini bahwa memang masih terlihat cukup beberapa masyarakat yang melanggar, seperti tidak menggunakan masker dan juga melanggar melebihi kuota 50% kendaraan roda 4. Namun memang dibandingkan dengan tahap pertama maupun juga di tahap kedua, tadi kami sempat menanyakan kepada petugas yang berada di checkpoint ini, ia mengatakan bahwa dibandingkan dengan beberapa hari terakhir untuk di tahap 2 akhir ini menuju ke tahap ketiga, ini sangat menurun bagi pelanggar maupun juga masyarakat yang tidak mematuhi aturan dari PSBB tersebut. Sehingga memang diharapkan nantinya di tahap ketiga pihak kepolisian ataupun juga pihak-pihak yang berada di checkpoint ini hanya memantau saja dan semakin tinggi kesadaran dari masyarakat khususnya Kota Bogor. Julita. Ya, Eril, sebenarnya evaluasi dari PSBB yang selama ini dilakukan di sana seperti apa? Apakah cukup efektif? Ya, berdasarkan dari pemerintah Kota Bogor dan juga pemerintah Kabupaten Bogor, tentunya penerapan dari masa PSBB yang dilanjutkan ke tahap ketiga ini merupakan hasil dari evaluasi tahap 1 dan juga tahap kedua. Dan dikatakan bahwa tahap 1 dan tahap 2 ini berjalan cukup baik, sehingga ini juga terlihat dari jumlah pasien ataupun juga yang terkena COVID-19 di Kota Bogor. Berdasarkan data dari pemerintah Kota Bogor, di mana yang terkena COVID-19 di Kota Bogor ini cukup landai dibandingkan dengan bulan Maret dan juga bulan April. Namun pemerintah Kota Bogor mengatakan bahwa landainya data tersebut dan landainya grafik tersebut ini bukan berarti bahwa PSBB di tahap kedua harus diberhentikan, melainkan harus dilanjutkan ke tahap ketiga untuk semakin menekan dan juga memantau pergerakan dari masyarakat agar tidak terciptanya penyebaran COVID-19 di Kota Bogor. Apalagi memang sebagai salah satu alasannya kita ketahui momen Idul Fitri atau Lebaran sebentar lagi akan datang. Dan pemerintah Kota Bogor ini khawatir apabila nantinya yang biasa masyarakat menggunakan Idul Fitri atau Lebaran sebagai ajang untuk berkumpul, tidak hanya bersama keluarga inti tetapi juga bersama keluarga besar mereka. Sehingga apabila PSBB tidak dilanjutkan, maka kekhawatiran berkumpul tersebut ini dapat tercipta dan dikhawatirkan dapat menjadi sarang untuk penyebaran COVID-19 gelombang kedua. Dan ini perlu digarisbawahi, Julita dan juga pemirsa, bahwa pemerintah di sini tidak melarang adanya silaturahmi di momen Lebaran ataupun juga Idul Fitri, tetapi kekhawatiran agar tidak terjadinya atau terciptanya penyebaran COVID-19 gelombang kedua yang memang sangat dianjurkan tidak berkumpul ataupun tidak berada di keramaian ini dapat tercipta, dan tentunya ini untuk kesehatan masyarakat khususnya Kota Bogor. Julita. Iya, Eril, apakah ada sanksi pidana yang akan diterapkan oleh pemerintah Bogor untuk bisa melawan pelanggar dari PSBB di sana? Ya, Julita, memang jika kita melihat dari tahap 1 dan juga di tahap kedua, pemerintah Kota Bogor, Kabupaten Bogor mengatakan bahwa di tahap ketiga ini akan semakin lebih ketat lagi. Dan di mana untuk di tahap ketiga ini nanti akan ada sanksi administratif dan juga sanksi sosial. Di mana sanksi administratif ini akan berupa
berupa denda dan juga sanksi untuk sosialnya berupa pemungutan sampah bagi masyarakat yang masih tetap melanggar. Demikian Julita, kembali ke studio. Baik, Eril, kita harapkan dengan sanksi yang ada bisa mengurangi pelanggar PSBB di Bogor. Terima kasih Eril, selamat bertugas kembali. Pemirsa, rekan Eril Raka dan juru kamera David Sibarani melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat.